Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa Desriani Sijabat. Di video kali ini kita akan membahas tentang membuat link, iframe, dan form. Yang pertama ada link. Link merupakan pintasan untuk menuju suatu URL website, baik halaman lain pada suatu website maupun halaman pada website lain. Tag yang digunakan yaitu tag A buka dan tag A tutup. Tag ini memiliki beberapa atribut yaitu href merupakan tujuan dari link ketika diklik, target menentukan target yang dituju saat diklik apakah di tab yang sama atau tab lain, title menentukan tulisan yang tampil saat mouse memasuki area link. Untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekannya di Visual Studio Code. Pertama-tama kita buat dulu foldernya. Oke, selanjutnya kita buat struktur HTML-nya. Baik, kita akan membuat linknya. Kita buat dia di body. Oke, setelah itu kita runkan. Maka akan muncul hasilnya di sini. Kita coba klik. Nah, setelah kita masukkan kodenya tadi, codingannya, terus kita runkan, maka link yang dirunkan tadi akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari codingannya. Yang kedua ada iframe. Iframe adalah tag HTML yang digunakan dalam desain web untuk menampilkan sebuah halaman web dalam sebuah bingkai pada sebuah halaman web lainnya. Tag yang digunakan yaitu iframe buka dan iframe tutup. Atribut yang bisa digunakan yang pertama ada src, menentukan sumber website yang ingin ditampilkan. Yang kedua ada width, menentukan lebar area. Yang ketiga ada height, untuk menentukan tinggi area. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktekannya di Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita runkan. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa scroll. Yang ketiga ada form. Form merupakan bagian pada HTML yang dapat digunakan untuk membuat elemen form pada halaman web. Elemen form dapat terdiri dari label, input, select, checkbox, radio button, menu, text box, text area, dan button. Tag yang digunakan dalam membuat form yaitu tag form buka dan tag form tutup. Atribut yang digunakan dalam membuat tag form yaitu yang pertama ada action, menentukan nama file yang akan memproses data yang dikirim. Yang kedua ada method, mengatur metode pengiriman data, bisa diisi get atau post. Yang ketiga ada name, mengatur name form. Elemen yang berada dalam tag form buka dan tag form tutup yaitu yang pertama ada label. Tag label buka dan tag label tutup digunakan untuk membuat label dari sebuah alat input. Tag ini biasanya ditulis sebelum tag input. Atribut ini biasanya digunakan dalam tag ini adalah for yang diisi dengan nama ID dari alat input yang diberi label. Yang kedua ada input. Tag input digunakan untuk membuat alat input dengan berbagai macam tipe. Atribut yang dapat digunakan pada tag ini yaitu yang pertama ada name, memberi nama sebagai identitas data yang akan dikirim. Yang kedua ada type, menentukan tipe alat input. Ketiga ada value, memberi nilai atau isi data yang akan dikirim. Keempat ada size, mengatur lebar input. Kelima ada placeholder, mengatur tulisan yang tampil ketika nilainya kosong. Keenam ada disable, membuat input tidak dapat diubah isinya. Ketujuh ada ID, memberi identitas data yang akan dikirim. Selanjutnya ada input.
Macam-macam tipe input yang dapat diberikan pada atribut tipe yaitu yang pertama ada teks untuk memasukkan teks biasa, kedua ada password untuk menyembunyikan input, ketiga ada radio untuk memberi pilihan berupa nilai yang dapat dipilih dengan cara klik, keempat ada checkbox untuk memberi pilihan dengan cara centang, kelima ada submit untuk membuat tombol yang akan mengirimkan data ketika diklik, keenam ada reset untuk membuat tombol yang akan mengosongkan formulir ketika diklik, ketujuh ada button untuk membuat tombol biasa yang membuat font. Pada HTML5 ada penambahan beberapa tipe input adalah sebagai berikut. Yang pertama ada color untuk memilih warna, kedua ada time untuk memasukkan waktu, ketiga ada number untuk memasukkan khusus angka, keempat ada range untuk memilih angka pada batas tertentu dengan cara menggunakan slider, yang kelima ada date untuk memasukkan angka. Yang selanjutnya ada select. Tag select buka dan tag select tutup digunakan untuk membuat input berupa pilihan dalam bentuk drop down. Untuk menambahkan pilihan dapat menggunakan tag option buka dan tag option tutup yang dituliskan di dalam tag select buka dan tag select tutup. Yang berikutnya ada text area. Tag text area buka dan tag text area tutup digunakan untuk membuat input yang dapat diisi dengan teks dalam jumlah banyak dan lebih dari satu baris, misalnya untuk komentar, berita, dan lain-lain. Atribut yang dapat digunakan pada tag text area sebagai berikut. Yang pertama ada calls untuk mengatur jumlah huruf yang bisa diinputkan dalam satu baris. Yang kedua ada rows untuk mengatur jumlah baris yang dapat ditampilkan tanpa scroll. Untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekkan di Visual Studio Code. Pertama-tama kita buat dulu tag formnya. Lalu di sini kita membuat labelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat hasilnya, maka akan muncul di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat input text. Oke, kita lihat hasilnya. Setelah kita masukkan label dan input teksnya, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke input date. Oke, kita lihat hasilnya. Akan muncul untuk date di sini. Tadi kita buat dia tanggal lahir. Oke, kita masuk ke selanjutnya ada membuat input radio. Oke, setelah itu kita runkan untuk melihat hasilnya. Maka akan muncul di sini codingan yang kita buat tadi untuk jenis kelamin, akan muncul dia opsi
bisa kita pilih dia laki-laki atau perempuan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke membuat input checkbox. Kita lihat hasilnya. Ini semuanya nyatu. Untuk membuat jaraknya kita buat di sini dulu, lalu kita runkan, maka dia akan memisah. Hasilnya ada di sini di hobi. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara membuat select. Oke, kita coba runkan. Maka hasil yang akan muncul ada di sini. Kita boleh klik ini untuk memilih apakah dia, maksud saya ini teknik. Kita runkan. Oke, di sini muncul prodi. Di sini ada untuk pilihan, kita boleh pilih dia teknik informatika atau sistem informasi. Selanjutnya kita akan membuat text area. Kita buat dulu dia. Kita runkan. Maka akan muncul untuk keterangan dia di sini. Kita coba dia kasih di sini jarak. Kita coba runkan lagi. Nah, maka dia akan di bawahnya prodi. Sini ada keterangan. Oke, selanjutnya kita akan membuat button. Kita coba runkan. Maka hasilnya akan ada di sampingnya keterangan. Ini fungsinya jika kita sudah mengisi ini, kita tinggal kirim kalau memang sudah betul-betul itu jawabannya. Lalu jika itu jawabannya contohnya tidak betul, boleh kita klik batal dan dia akan kembali kosong lagi. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi-materi lainnya di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.